Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Di podcast episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya dibahas di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan COVID-19. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu salah satu mahasiswi Universitas Negeri Malang, jurusan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sudut pandang geografi dan juga ekonomi syariah mengenai COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Oh ya, bagi yang belum kenal sama aku, kenalin, nama aku Natasha Sairani. Sangat senang sekali di kesempatan kali ini kita bisa ngobrol santai dan saling sharing mengenai COVID-19 yang pastinya bersama Mia Yasinta melalui podcast. Alhamdulillah ya teman-teman, kita ada kesempatan nih ngobrol sama anak Malang rasa Banyuwangi. Gini nih kita di episode kali ini mau membahas tentang sudut pandang geografi dan ekonomi syariah mengenai COVID-19. Bolehlah berbagi sedikit cerita tentang sudut pandang geografi mengenai COVID-19. Yuk, dipersilahkan. Oke, aku akan menanggapi mengenai COVID-19 yang sedang hangat-hangatnya nih dibicarakan di seluruh dunia. Oke, jadi sebelumnya itu WHO telah resmi menyatakan bahwa wabah COVID-19 itu sebagai pandemi global setelah menyebar sekitar 118 negara yang ada di dunia. Nah, pandemi sendiri itu merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Akan tetapi menurut WHO itu, pandemi itu sebenarnya tuh nggak ada hubungannya sama tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau jumlah korban yang terinfeksi, tapi justru ada hubungannya dengan penyebaran geografisnya. Nah, menurut difusi budaya, kasus COVID-19 itu merupakan contagious expansion diffusion. Contohnya itu seperti COVID-19 itu seperti menjalarnya penyakit yang dapat menular karena adanya kontak antar manusia. Terlebih lagi di Wuhan, di Cina itu kan terdapat bandara internasional. Jadi yang awalnya virus pertama kali ada di sana itu bisa menyebar dengan cepat karena adanya kontak antar manusia di seluruh dunia yang terdapat di bandara internasional yang ada di Wuhan itu. Wah, ternyata menarik sekali ya teman-teman untuk terus dikaji mengenai COVID-19 dalam geografi. Terus gimana nih strategi dari geografi sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini? Nah, strategi menghadapi COVID-19 dalam perspektif geografi itu sebenarnya penerapan lockdown yang digencarkan di dunia untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya sudah sangat benar sekali. Akan tetapi, berbeda halnya dengan di Indonesia. Apabila di Indonesia diterapkan sistem lockdown, itu sangat sulit, terlebih Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia dan negaranya yang begitu luas. Beda halnya dengan negara maju, yang wilayahnya tidak terlalu luas dengan penduduk yang tidak terlalu banyak. Mereka diterapkan lockdown sudah mudah untuk mentaatinya. Terlebih pemerintahan di sana juga menyuplai bahan pangan yang memadai untuk masyarakat di sana.
Kemudian tanggapan saya terkait upaya pemerintah sudah sangat baik. Dengan wilayah yang sangat luas, pastinya pemerintah sudah mengupayakan berbagai hal dan kebijakan untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Bahkan untuk tenaga medis dan rumah sakit yang sangat berjasa untuk kesembuhan pasien. Pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan yang sudah diterapkan dan meningkatkan tes secara cepat serta mengisolasi pasien untuk berusaha menekan wabah agar tidak tersebar dengan cepat. Sedangkan sayangnya itu respon yang dilakukan masyarakat itu sebaliknya, sangat menyepelekan bahayanya virus ini. Masyarakat masih saja berkeliaran di tempat-tempat umum dan menganggap himbauan pemerintah itu seperti tidak terlalu penting. Jadi alhasil dari jumlah korban virus ini tuh semakin bertambah. Padahal perubahan secara permanen dari perilaku masyarakat justru dapat membantu kita untuk menekan penularan. Nah, selanjutnya, cara yang efektif untuk menumbuhkan kepekaan dan kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona adalah dengan cara memberikan edukasi terkait virus corona melalui media sosial dan media elektronik. Selain itu, peran pers dalam menyikapi informasi virus tersebut sangatlah berperan penting dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang hal itu, sehingga peran pers sangat diharapkan untuk menyajikan informasi yang tepat dan benar soal perkembangan dari virus corona di tanah air. Apabila kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi COVID-19 masih rendah, walaupun semua sudah mendapatkan informasi tentang itu, maka masyarakat diharapkan untuk menyayangi diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar, serta mengikuti semua himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Untuk strategi geografinya, itu dengan cara pembatasan aksesibilitas masyarakat. Nah, semakin banyak aksesibilitas masyarakat, maka juga akan semakin banyak penularan yang terjadi. Maka dari itu pembatasan aksesibilitas dari masyarakat ini sangat diperlukan, seperti yang sudah diterapkan di Indonesia saat ini. Jadi di Indonesia ini bukan lockdown yang seperti di dunia, di negara-negara yang lain, tapi seperti pembatasan aksesibilitas masyarakat. Nah, itu sangat betul. Contohnya di Pulau Papua, dia kan aksesibilitasnya kurang dan kayak keterjangkauan ke Pulau Papua itu kan juga susah. Jadi kayak penyebaran yang di Papua itu tidak terlalu intensif. Beda halnya dengan di Jawa yang intensitas, aksesibilitas dan interaksi masyarakatnya itu sangat padat. Maka dari itu di Jawa itu kebanyakan sudah zona merah. Lihat saja di beberapa pulau di Pasifik di dunia, itu mereka masih belum melaporkan mengenai infeksi virus, dikarenakan mereka ya jauh dari kerumunan orang, mereka terdapat di tengah laut. Jadi kayak pembatasan aksesibilitas itu sangat penting sekali. Jadi itu teman-teman, sudut pandang dari geografi mengenai COVID-19 dan juga strategi apa yang bisa dilakukan geografi mengenai COVID-19. Sekarang giliran saya menjelaskan mengenai sudut pandang ekonomi syariah terhadap COVID-19 dan juga dampak apa saja yang terjadi dalam ekonomi karena COVID-19. Belakangan ini semua orang membicarakan COVID-19. Banyak sudut pandang yang digunakan. Tadi Natasha sudah menjelaskan di sudut pandang geografi, maka saya akan menjelaskan sudut pandang ekonomi syariah. Tidak ada ahli kedokteran yang tahu berapa jumlah korban yang akan jatuh akibat terinfeksi virus corona ini. Begitu juga tidak ada ekonom yang mampu memprediksi secara tegas akan berapa buruk kondisi perekonomian secara masa-masa kritis akibat COVID-19 ini. Namun yang pasti, merebaknya penyakit yang berasal dari Cina ini tidak hanya mengancam jiwa manusia, akan tetapi juga mengganggu berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, termasuk ekonomi dan bisnis syariah. Dampak COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia adalah yang pertama, turunnya permintaan terhadap produk-produk syariah di tengah merebaknya COVID-19 ini. Tingkat kunjungan wisatawan asing, wisatawan domestik merosot drastis.
tingkat okupansi hotel Indonesia secara umum turun hingga 10-50%, termasuk tingkat okupansi hotel-hotel syariah. Sementara penurunan aktivitas konsumsi masyarakat telah mulai terjadi pada semua produk non-bahan pokok termasuk produk makanan halal, minuman halal, kosmetik halal, dan fashion muslim. Penurunan ini kemungkinan akan signifikan jika penyebaran COVID-19 terus berlanjut hingga bulan April ini sampai Mei, saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tiba. Kedua, kenaikan biaya produksi baik disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan tenaga kerja. Gangguan rantai pasokan terjadi karena ketergantungan Indonesia yang masih cukup tinggi pada bahan-bahan baku dan barang-barang modal dari luar negeri, termasuk untuk memproduksi barang-barang halal. Lalu yang ketiga, terhambatnya realisasi penanaman modal. Ketidakpastian yang tinggi di tengah merambaknya COVID-19 kemungkinan akan memaksa para investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian rencana penanaman modal mereka pada tahun 2020. Tidak terkecuali investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah. Sebagai contohnya, tahun lalu Center terdengar rencana investasi untuk pengembangan kawasan industri halal di berbagai daerah dengan merebaknya COVID-19. Tampaknya rencana tersebut akan tertunda minimal hingga beberapa bulan ke depan. Lalu yang keempat, peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah. Peningkatan risiko ini akan terjadi tidak hanya pada bank umum syariah, tapi juga pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Seperti bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Di antaranya dalam bentuk risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Di luar itu, lembaga-lembaga keuangan syariah juga akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset, minimal hingga berakhirnya masa-masa kritis wabah COVID-19 ini. Bukan hanya dampak yang bisa dilihat dari segi ekonomi teman-teman, tapi ekonomi juga memiliki strategi ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi dampak penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama, menegaskan posisi bisnis-bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah COVID-19 ini. Para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan dalam batasan-batasan yang memungkinkan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19 secara keseluruhan. Keputusan salah satu produsen brand kosmetik halal untuk menyumbangkan alat kesehatan senilai puluhan miliar ke rumah sakit perawatan pasien COVID-19 merupakan contoh yang sangat baik. Yang kedua, bersikap untuk kemungkinan terburuk serta membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran COVID-19. Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menjadi pandemi, pelaku ekonomi dan bisnis syariah tak seharusnya meremehkan dampak wabah COVID-19 ini. Namun, cepat atau lambat penyebaran COVID-19 pasti akan berakhir. Yang ketiga, mengambil manfaat dari paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dampak penyebaran COVID-19. Baik stimulus fiskal, stimulus non-fiskal, maupun stimulus sektor keuangan. Meskipun paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini masih jauh dari ideal, tetapi setidaknya dapat mengurangi beban yang harus ditanggung bisnis-bisnis syariah di tengah meredaknya COVID-19. Jadi itu teman-teman sudut pandang geografi dari ekonomi syariah mengenai COVID-19. Terima kasih banyak untuk partner saya, Natasha Syahirani, yang mau berbagi ilmu mengenai perspektif geografi terhadap COVID-19. Sekarang mungkin dari kamu Nisa, ada kata-kata yang bisa disampaikan untuk teman-teman semua sebelum kita tutup episode kali ini.
Oke, pesan dari aku buat teman-teman semua, tetap di rumah aja, stay at home, jangan kemana-mana kecuali penting banget. Dan walaupun kita di rumah aja harus tetap produktif, jangan males-malesan, dan selalu berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa merasakan Ramadan dan Hari Raya dengan penuh kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali Natasha. Jadi benar itu teman-teman, apa kata Sasa, bahwasanya kita harus tetap di rumah aja, tapi juga harus tetap produktif. Nah, itu teman-teman episode kali ini mengenai sudut pandang geografi dan juga ekonomi syariah mengenai COVID-19. Sampai jumpa dan tunggu podcast selanjutnya.